Belum ya Kalista ya? Oke. Ada Bu, Kalista ada. Nah, jadi kamu berani bilang ya. Nah, siapa yang berani lanjut silakan menjawab. Angela. Bu. Masuk. Ya, Grace. Di sini Bu. Grace. Di sini Bu, Hadir. Nah, hadir Bu. Nona, mana nih suaranya Nona? Hadir Bu. Hadir Bu, oke. Aime. Hadir Bu. Son Aime, oke. Yuki. Hadir. Rebecca. 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 Rebecca belum ada. Oh, hadir Bu gitu loh Rebecca. Angelica. Hadir Bu. Andrew. Nah, ini Andrew. Hadir Bu. Oke. Karen. Karen. Hadir Bu. Nah. Angelina. Angelina Alicia. Belum ada ya Angelina Alicia. Itu Alicia Bu, bukan Angelina Bu. Oh iya, Alicia. Nama panjangnya Angelina Alicia ya. Berarti nama panggilannya Alicia. Belum ada. Gema. Hadir. Ada Bu. Oke. Hans. Hans. Belum ada ya Hans? Siapa yang satu kelas sama Hans ya? Nah, Hans. Michael. Michael juga belum hadir. Oke. Oke. Kurang, masih kurang. 1, 2, 3, 4 Bu Dewi. Angeli telat Bu. Angeli agak telat. Iya Bu Dewi masih di mute mikrofon. Ya, ada dari ekstra yang lain ikut Bu. Oh iya. Ya, biar aja nggak apa-apa. Boleh kan? Ini masih kurang 4 dari kita. Oke. Ini sudah jam 12. Mau kita Jam mulai 12. atau bagaimana, Oh ya. Bu Dewi? Kita mulai saja ya. Oke. Baik, anak-anak, selamat siang. Hari ini kita akan kedatangan tamu dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, seperti yang telah disampaikan minggu kemarin ya. Nah, untuk Universitas Airlangga akan diwakili oleh sebagai pembicaranya Bapak Marcelino Rudianto. Untuk acaranya, saya serahkan seluruhnya kepada pihak Universitas Airlangga. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Bu Dewi, Bu Reni, ya, dan anak-anak sekalian yang sudah hadir, ya. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Dewi bahwa Pak Rudi ini dari Universitas Airlangga, Fakultas Farmasi, ya. Kami ini ada program namanya pengabdian kepada masyarakat, ya, antara lain seperti ini, ya. Penyuluhan atau pelatihan ya mengenai ya kadang mengenai obat, kadang mengenai bahan tambahan makanan dan sebagainya ya. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu timnya Pak Rudi ini dari Universitas Airlangga ya. Mohon Bapak Ibu dan teman-teman menghidupkan kamera sebentar, saya akan perkenalkan ya.
Saya cari dulu. Ya, ini yang pertama, ya ini adalah Profesor Dr. Sujarwo, Magister Sains Apoteker. Ya, anak-anak sudah tahu apa itu profesor? Ya, profesor itu kalau di universitas itu adalah yang jabatannya paling tinggi ya, profesor. Ya, berikutnya saya cari lagi. Apa? Ini berikutnya ini Ibu Dr. Nuzul Wahyu. Kalau doktor itu pendidikan yang paling tinggi ya. Oke. Berikutnya ini ada kakak mahasiswa ya. Ini belum ya. Bentar. Ah, ini Kak Humaira namanya ya. Selamat siang Kak Humaira. Oke. Berikutnya ini Bapak Dr. Hadi Purwono. Ya. Ya, Pak Dr. Hadi ini dulu sekolahnya di Jepang ya. Oke. Berikutnya sebentar. Nah, ini Kak Stevi ya. Kak Stevi ini alumni Santa Clara ya. Mungkin ya, Bu Reni ingat ya. Selamat siang, Stevi. Ya, mungkin nanti anak-anak juga bisa tanya ke Kak Stevi ya. Berikutnya mana ya? Yang kameranya ada Dr. Ahmad Toto Purnomo, Pak Toto, tapi kameranya tidak menyala, jadi tidak bisa saya spotlight, tapi bisa dilihat di layar sendiri ya. Nah, kemudian mana ya yang belum? Nah ini ya ada juga alumni Santa Clara yang lain ya, Kak Devina ini ya, ini juga alumni Santa Clara. Selamat siang Devina. Siang Bu Dewi. Masih ingat? Masih Bu. Terus siapa yang belum ya? Oh ini ada mana replace spotlight ya. Ini Ibu Kolis Amalia. Ya, ini salah satu dosen kami yang paling muda ini ya. Ini juga baru lulus dari Jepang. Apakah ada yang belum Bapak Ibu? Saya kira sudah ya semua ya. Ya, saya kira sudah semua. Berikutnya ya sebelum kita mulai dengan pelatihan kita, ya, kita ada yang namanya pretest. Ya, pretest ini anak-anak bukan ujian ya, jadi diisi saja. Saya share dulu. Ya, sudah terlihat ya. Ya, tolong diisi di link itu, ya, linknya juga ada di chat. Tadi Bu Reni sudah share. Sudah bisa diakses ya. Silakan diisi dulu. Nanti setelah acara, setelah penjelasan oleh Pak Rudi, nanti ada post test ya. Kalau sekarang belum tahu jawabannya, nanti sesudah penjelasan akan tahu jawabannya ya. Nama lengkap ya Pak?
Ya, silahkan boleh nama lengkap, boleh pokoknya Bu Dewi tahu namanya siapa ya. Tapi gini, nama yang ingin tertulis di sertifikat ya, karena nanti ada sertifikatnya. Sebaiknya nama lengkap saja supaya di sertifikatnya jelas ya. Dikerjain ya langsung ini. Iya, Ya. langsung. Selamat siang, Suster Wiwi. Terima kasih sudah hadir, Suster Wiwi. Selamat siang, Suster. Selamat siang. Selamat siang, Suster. Terlambat. OTW-nya macet. Selamat siang, Suster. Ya, monggo. .18.meliaputri@gmail. Itu ada handphonenya. Oh, banyak yang ikut. Ini ditanyain terima kasih atau partisipasinya jawabannya Anda apa maksudnya? Ya, berarti sudah selesai ya. Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Ada yang belum? Sudah. Mm-mm.
Selamat siang juga Ibu Bapak orang tua yang ikut mendampingi anaknya. Selamat siang Bu. Apakah ada yang belum? Ya, baru ditunggu. Ya, tadi ada yang belum saya tunjukkan wajahnya ya, tim Pak Rudi. Ini saya tunjukkan. Ini Bapak Dr. Ahmad Toto Purnomo. Nah, ini juga salah satu tim kami ya. Nanti mungkin bisa ikut berdiskusi semuanya. Ya, terima kasih Pak Toto sudah hadir. Sudah ya. Ya, baik kalau sudah baru dilanjutkan ya. Ya, share screen Pak Rudi sudah terlihat ya. Jadi, sebentar nih. Oke. Kami ini dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ya. Fakultas Farmasi itu Kak Devina, Kak Stevi, Kak Humaira itu nanti akan jadi apoteker ya. Nah, hari ini Pak Rudi akan bicara mengenai bahan tambahan pangan ya. Nah, pangan atau makanan itu adalah kebutuhan yang pokok untuk setiap manusia ya, karena pangan ini diperlukan untuk pertumbuhan ya anak-anak nanti kalau makin lama kan makin besar badannya ya itu karena makanan ya, untuk mempertahankan kehidupan ya. Kemudian
untuk memulihkan dan memperbaiki bagian tubuh yang rusak ya. Jadi misalnya kena luka ya atau apa ya, cedera atau sakit gitu ya. Untuk mengatur proses di dalam tubuh juga ya. Untuk menghasilkan energi ya. Anak-anak kalau telat makan kan jadi lemes ya karena makanan itu menghasilkan energi ya. Kalau habis olahraga kita juga jadi lemes gitu ya. Juga untuk mempertahankan diri dari penyakit. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, anak ini makan wortel ya. Nah, di depannya juga banyak makanan, ada tomat, ada apa macam-macam ini sayur-sayur ya. Ini adalah makanan yang disebut makanan alami. Ya. Memang Tuhan sudah menyediakan banyak makanan untuk kita manusia di alam ini, ya. Nah, tapi makanan alami ini kan kadang-kadang tidak praktis, ya. Repot kalau kita harus bawa ke sekolah, bawa makanan yang alami, ya. Bawanya susah, nanti mau dimakan, makan siang, ternyata sudah basi, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita juga akrab dengan makanan-makanan yang seperti di kanan ini, yaitu makanan olahan ya. Makanan olahan ada macam-macam ini dan ini praktis ya. Praktis kalau dibawa ya tidak tumpah ya. Kemudian awet, warnanya menarik, rasanya enak ya. Nah, tapi makanan olahan ini ternyata selain mengandung makanan yang dari alam, juga mengandung bahan-bahan yang lain. Ya, apa itu bahan yang lain? Berikutnya, nah, yang kita namakan bahan tambahan pangan. Ya, nah, apa itu bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan adalah bahan yang sebenarnya itu bukan merupakan bagian dari makanan, ya, tetapi ditambahkan ya dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, ya. Mengapa kok ditambahkan ya? Ya. Tujuan menambahkan bahan tambahan pangan itu adalah macam-macam, ya, antara lain memperbaiki tampilannya. Ya, tampilannya supaya menarik ya. Kalau permen dikasih warna merah, kuning, hijau gitu kan menarik ya. Kemudian cita rasa juga ya. Misalnya makanannya kurang manis, ditambahi rasa manis. Itu ya. Juga misalnya misalnya keripik singkong misalnya ya. Kalau rasanya hanya rasa singkong, mungkin kurang menarik bagi sebagian anak. Ya, jadi dikasih rasa barbeque, dikasih rasa macam-macam, rasa bawang, ya itu memperbaiki cita rasa. Ya, juga untuk memperbaiki tekstur. Ya, tekstur ini misalnya ada makanan yang lembek. Waduh, makanannya ini kok lembek, dibawanya susah, diwadahi nanti di dalam wadah juga hancur gitu ya. Terus dikasih bahan untuk memperkeras misalnya, atau mungkin tampilannya kusam, ya. Terus dikasih bahan yang membuat makanannya mengkilat, ya, menarik gitu. Juga untuk memperbaiki daya simpan supaya awet, ya. Disimpan lama ya, baru kita makan sesudah sekian hari, sekian bulan gitu ya. Kalau makanan yang olahan itu kan bisa dilihat waktu kadaluarsanya bisa beberapa bulan gitu ya. Nah, itu pasti ada bahan tambahan yang menyebabkan makanan itu awet. Nah, ini beberapa contoh bahan tambahan pangan ya. Misalnya kalau anak-anak
minum minum Coca-Cola, Sprite, Fanta dan sebagainya. Itu kan ada rasa yang seperti digerayangin semut ya. Itu di situ ditambahkan gas sebetulnya ya, yaitu gas karbon dioksida untuk membuat minuman itu segar rasanya ya, contohnya. Terus ada bahan tambahan pangan yang disebut pemanis ya, golongan pemanis. Ada macam-macam sekali, ada banyak contohnya. Termasuk diantaranya gula ya. Nah, di sini Pak Rudi beri contoh satu, sorbitol ya. Kemudian ada yang namanya pengawet. Ya, pengawet juga macam-macam. Ya, contohnya asam benzoat. Terus ada penguat rasa. Ya, ini yang terkenal ya, penguat rasa ini. Contohnya adalah MSG atau monosodium glutamat. Di samping yang lain. Kemudian ada pewarna, ya contohnya ini pewarna alam kurkumin yang ada di temulawak dan sebagainya itu ya. Dan lain-lain, ada banyak. Contohnya bahan tambahan pangan ya. Kalau di peraturan Menteri Kesehatan itu ada 27 golongan. Ya, kalau ini kan hanya 5 golongan yang Pak Rudi cantumkan. Ya. Lalu di dalam golongan itu jenis-jenisnya juga banyak. Jadi bahan tambahan pangan yang diizinkan itu ada banyak sekali. Nah, ini kalau kita lihat makanan ini ya semuanya mengandung bermacam-macam bahan tambahan ya. Yang di sini ini tertulisnya di dalam bahasa Inggris ya. Ada macam-macam ya, seperti pewarna ini sunset yellow, ini pewarna, ini juga alura red, pewarna ini kan warnanya macam-macam ya, ada merah, kuning, biru ya. Semuanya ada bahan tambahan pewarna. Terus di sini ini ya mie ini ada MSG-nya ya. Terus apa namanya? Ini minuman, ini ada pengawetnya sodium benzoat dan sebagainya, ada bermacam-macam. Ya, nah, apakah bahan-bahan tambahan ini boleh kita konsumsi? Ya, jawabannya kira-kira bagaimana? Ya, jawabannya adalah boleh. Ya, boleh. Memang diizinkan bahan-bahan tambahan itu tadi, tetapi kita harus menggunakannya sesuai takaran yang diizinkan. Ya, kalau misalnya kita mau menambahkan sendiri bahan pengawet supaya awet, gitu ya, kita menambahkannya harus sesuai dengan takaran yang ditentukan. Kemudian, ya, kita tidak alergi dengan bahan itu, misalnya. Kemudian, apakah kita sedang diet bahan tertentu, ya misalnya tidak boleh mengkonsumsi aspartam misalnya oleh dokter, ya nggak boleh banyak gula misalnya, ya. Jadi boleh tidaknya tergantung kondisi kita juga, ya. Nah, yang penting juga adalah, nah ini, ya, bahan tambahan itu bukan termasuk bahan yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ya, ada banyak bahan yang dilarang sebetulnya untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi kenyataannya didapati di tengah masyarakat kita itu ada yang ditambahkan ke dalam makanan, entah karena tidak tahu, entah karena tergiur oleh keuntungan, ya. Ya, berikutnya Pak Rudi akan berikan beberapa contoh bahan yang dilarang, ya. Nah, ini beberapa contoh bahan yang dilarang, ya. Ada banyak sebetulnya, tapi ini yang banyak kita lihat, ya, dan hanya sebagai contoh saja. Nanti
ada 3 yang akan Pak Rudi uraikan lebih lanjut ya. Contohnya di sini ada asam borat, asam salisilat ya. Asam salisilat ini biasanya untuk obat sakit kulit ya, jadi nggak boleh ditambahkan ke makanan. Terus ada formalin, chloramphenicol, ini antibiotik ya. Lalu metanil yellow, ini pewarna, warna kuning yang tidak boleh ya. Kemudian ada nitrofuran ya. Lalu rodamin B dan lain-lain ya. Nah, ini Pak Rudi beri contoh sekarang formalin ya. Kenapa sih formalin itu kok nggak boleh digunakan? Ya, biasanya formalin itu disalahgunakan untuk mengawetkan ini loh ya, mengawetkan ikan-ikan, untuk mengawetkan mie, ya, bakso dan sebagainya. Kenapa nggak boleh ya kira-kira? Nah, kalau kita mengkonsumsi formalin, itu efeknya bisa langsung terjadi, bisa jangka panjang. Sesudah lama dimakan baru keluar efeknya. Ya, efek yang langsung terjadi, ya, kalau kita makan banyak, ya, itu kita bisa pingsan, ya, hilang kesadaran. Kita bisa muntah atau suara itu ya. Lalu bisa juga terjadi luka di saluran cerna, diare, gagal ginjal, ya. Nah, kalau kadarnya tinggi bisa menyebabkan diarenya itu bahkan berdarah ya, lalu kencingnya juga berdarah, muntahnya berdarah gitu ya. Ya, kalau efek jangka panjang ini yang tidak terasa pada awalnya, tapi setelah lama baru keluar efeknya, yaitu ya bisa iritasi saluran cerna, ya, bisa muntah, pusing, gangguan peredaran darah, ya, dan sebagainya. Ada banyak efek buruknya gitu ya. Nah, lalu mungkin anak-anak bertanya, apa sih cirinya makanan yang mengandung formalin? Ya, makanan itu kalau mengandung formalin, ya, biasanya lalat itu nggak suka, ya. Lalat itu kan hinggap di makanan itu kan untuk selain untuk cari makan, untuk meletakkan telurnya ya, meletakkan calon anaknya ya. Kalau ada formalinnya nanti anaknya akan mati ya. Jadi lalatnya nggak mau ya, lalatnya nggak mau. Kemudian kalau ikan itu baunya tidak amis ya. Ikan yang alami itu kalau sudah mati ya jadi amis gitu ya. Kemudian warna insangnya merah tua pucat. Kalau bakso itu baunya menyengat ya, bau khas formalin. Terus dia kenyal, kenyalnya ini tidak wajar ya. Kemudian tidak lengket meski disimpan berhari-hari. Mungkin disimpan 2 minggu itu masih nggak lengket. Nah itu mencurigakan ya. Lengket. Ya. Tahan sampai berhari-hari sama seperti bakso tadi. Ya. Kalau tahu itu bisa keras, kenyal, tidak mudah pecah ya. Kalau dijatuhkan ke lantai gitu mungkin nggak pecah dia. Ya. Kalau tahu yang normal dijatuhkan ke lantai gitu mesti remuk ya. Nah, terus baunya menyengat. Kalau ayam ini warnanya lebih putih dari biasanya ya kalau ada formalinnya ya, dan tidak mudah busuk. Ini formalin ya. Berikutnya ada yang namanya boraks ya. Ini salah satu senyawa dari asam borat tadi ya, contohnya. Kalau boraks ini ya banyak ditambahkan ke ini, selain juga mie basah, juga kerupuk ya. Nah, ini bisa menyebabkan kita sakit kepala, ya, demam, ya, mual muntah, terus perut di bagian atas itu bisa jadi nyeri hebat, gitu, ya. Terus diare juga, lemah, lesu, tidak bertenaga, ya, tidak enak badan ini tadi ya. Kemudian juga bisa menyebabkan perdarahan di usus atau lambung, ya.
disertai dengan muntah darah. Nah, bagaimana ciri-ciri makanan yang sama dengan yang mengandung formalin sebetulnya ya. Jadi teksturnya itu sangat kenyal, tidak mudah hancur ya. Dan kalau kerupuk itu sangat renyah, ya, renyahnya luar biasa. Karena itu sering ditambahkan ke kerupuk beras, kerupuk puli itu ya. Kalau dikasih boraks ini jadi renyah sekali. Terus warnanya lebih mencolok ya, aromanya menyengat, mencurigakan ya, sama seperti formalin tadi juga lalatnya nggak suka ya, tidak mudah rusak, tidak mudah busuk ya, meskipun disimpan tidak di dalam kulkas ya, itu ciri-cirinya. Nah, lalu contoh yang ketiga ya, contoh yang ketiga adalah rodamin B. Nah, rodamin B ini banyak disalahgunakan untuk membuat es, minuman es yang warnanya merah. Warnanya merah masukkan ke air jadi merah begini ya. Kalau masih di dalam botol warnanya kayak gini ya, serbuk. Nah, ini sebetulnya tujuan pembuatan rodamin B ini bukan untuk makanan, tapi untuk cat, untuk pewarna kain ya, untuk pewarna kain. Jadi memang dirancang untuk tahan lama, lengket di kain lama, tidak mudah hilang, dicuci pun tidak hilang gitu ya. Nah, ini bukan untuk makanan, sehingga kalau dimakan ya efeknya macam-macam ya. Kalau parah bisa kanker hati, pembesaran hati ya, pembesaran ginjal, kemudian gangguan-gangguan yang lain ya. Nah, bagaimana cirinya makanan yang mengandung rodamin B? Ini warnanya terlihat merah sangat cerah seperti ini ya. Ini makanan yang mengandung rodamin B. Ini juga kerupuk ini mengandung rodamin B ya. Ini juga ya. Jadi warnanya itu tidak wajar cerahnya ya. Nah, kalau minuman misalnya anak-anak minum es yang mengandung rodamin, itu setelah diminum ada rasa sedikit pahit ya di lidah itu. Lalu timbul rasa gatal di tenggorokan. Ya. Aromanya juga tidak seperti aroma makanan aslinya ya. Kalau makanan-makanan ini karena rodamin itu juga juga mempengaruhi aroma ya. Nah, lalu tadi kan Pak Rudi bilang banyak sekali ya jenis-jenis bahan tambahan pangan ya. Mau dihafal susah ya, Pak Rudi sendiri juga nggak hafal ya. Lalu bahan-bahan yang dilarang juga banyak ya. Nah, bagaimana caranya kita menghindari makanan yang dilarang ya? Untuk makanan yang olahan yang tanpa kemasan ya, misalnya di penjual di pasar atau di dekat sekolah atau di dekat rumah gitu ya, kita lihat aja apakah warnanya mencolok. Begitu mungkin pewarnanya adalah pewarna yang tidak diizinkan mungkin ya, atau terlalu keras, terlalu kenyal ya, misalnya bakso atau mie atau cilok atau apa ya. Nah, kalau terlalu kenyal sebaiknya dihindari saja. Kemudian aromanya aneh, janggal ya, tidak asli, itu juga sebaiknya dihindari saja. Jangan dipaksa untuk dimakan ya. Nah, lalu untuk pangan olahan yang di dalam kemasan ya, yang di dalam kemasan ini kita perhatikan labelnya ya. Labelnya kalau labelnya itu ada nomor registrasi BPOM, BPOM ya, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu ya berarti
komposisi makanan itu, isinya makanan itu sudah diawasi, ya, sudah diperiksa, sudah diberi izin oleh Badan POM. Jadi pasti bahan-bahan tambahan yang digunakan itu bukan bahan yang dilarang, ya. Nah, mungkin ada yang tanya juga, bagaimana Pak kalau nomornya itu palsu atau enggak? Bagaimana caranya kita tahu? Kita bisa ngecek kok ya dengan apa namanya? Mengakses website Badan POM, kita bisa mengecek ya. Kalau asli mesti ada di sana ya, bisa kita masukkan terus kita klik. Maaf sebentar. Ya, saya lanjut ya. Nah, lalu di label itu juga ada komposisinya ya. Ada bahan-bahan tambahan yang menurut ketentuan peraturan itu memang harus dicantumkan. Ya, dicantumkan sampai jenisnya apa ya. Kemudian ada peringatan-peringatan khusus juga di dalam label ini ya. Berikutnya Pak Rudi akan berikan contoh beberapa label. Nah, ini nomor registrasi pangan dari Badan POM itu selalu ada ini ya. Ada 12 angka. Kemudian di depannya ini ada kode MD dan ML ya. Yang MD ini adalah makanan yang diproduksi di Indonesia. Ya, D itu dalam negeri ya. Kemudian ada ML. ML ini adalah makanan impor atau makanan yang dibuat di luar negeri. Jadi makanan yang dibuat di luar negeri kalau mau dijual di Indonesia itu harus mendapatkan nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, lalu ada juga ada satu lagi ini ya, ada satu lagi nomor registrasi ya, yaitu yang disebut PIRT. Ini industrinya bukan industri makanan yang besar, tetapi industri rumah tangga ya. PIRT nomor sekian gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, ini contoh ya. Makanan yang dibuat di dalam negeri itu ada nomor ini. Ya, MD sekian ya. Kemudian yang dibuat di luar negeri ini ya. ML nomor sekian. Ini kalau anak-anak masukkan kode ini ke cek BPOM ya di websitenya, itu akan keluar nanti ini miliknya siapa gitu, produk apa gitu ya. Oke. Lalu ini yang PIRT tadi ya, pangan industri tangga. Ya, registrasinya seperti ini. Ini dari kabupaten atau kota ya. Nah, ini contoh label komposisi makanan itu seperti ini ya. Jadi di sini dicantumkan ya penguat rasa. Penguat rasanya apa? Monosodium glutamat, inosinat dan guanilat. Ya. Dicantumkan seperti ini. Ya. Lalu pewarnanya apa? Ya, kalau pewarna itu ada nomor ininya ya. CI sekian. CI itu indeks warna ya, color index. Ya. Terus ini mengandung aspartam juga ya. Ya, yang ini juga bisa dilihat di sini. Ada komposisinya. Nah, jadi kalau ada yang alergi, misalnya alergi MSG gitu, bisa dilihat di sini. Oh, ini ada monosodium glutamat, berarti saya tidak akan makan produk ini, gitu ya. Nah, meskipun ini diizinkan, boleh ya. Kalau orang yang tidak alergi tidak apa-apa makan MSG. Nah, ini juga ada peringatan-peringatan seperti ini, ya. Ya, ada
Ini ditulis tidak cocok untuk penderita fenilketonurik. Ya, jadi yang dokter sudah mendiagnosis penderita penyakit ini fenilketonuria itu tidak diizinkan untuk makan makanan ini. Kemudian juga karena mengandung pemanis buatan, ini tidak disarankan untuk anak di bawah 5 tahun, ya, tidak untuk dikonsumsi anak di bawah 5 tahun. Yang ini juga seperti itu ya. Kalau mengandung pemanis buatan, ini mesti ada tulisannya seperti ini. Ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil itu sebaiknya tidak makan, ya. Oke. Nah, ini contoh, ini Pak Rudi bukan mau jualan ya, meskipun ada mereknya, ya supaya contohnya jelas begitu saja. Nah, ini contoh penguat rasa, jadi mesti ada tulisannya begini, bahan tambahan pangan penguat rasa, ya. Terus ada nomor registrasinya di sini, ya. Semua seperti ini, ada tulisannya bahan tambahan pangan, ya. Nah, itu artinya bahan tambahan yang diizinkan. Ini contoh pewarna makanan, ya. Contohnya, mesti ada tulisannya, ya. Bahan tambahan pangan pewarna makanan. Badan POM RI MD nomor sekian, gitu ya. Semuanya ada itunya. Ya, itu menunjukkan bahwa bahan ini boleh kita gunakan, ya. Nah, ini contoh pemanis, ya. Yang pemanis itu ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami misalnya ini stevia, ya, bukan Kak Stevi ya, stevia ini ya. Nah, ini stevia ini juga pemanis, ya, dari alam. Terus ada juga yang dicampur, ya. Yang ini misalnya, ini ada sorbitolnya yang dari alam dan ada sukralosa yang buatan, ya. Ada macam-macam. Jadi misalnya satu merek ini bisa punya berbagai macam varian produk, ya. Ada yang alami, ada yang campuran, ada yang 100% buatan gitu. Nah, ini contoh pemanis buatan. Misalnya ini aspartam, ya. Dan ini adalah siklamat, ya, natrium siklamat. Ini yang banyak digunakan di yang jual-jual es itu, ya. Boleh meskipun buatan, asalkan sesuai dengan tujuan penggunaannya, sesuai takarannya, ya. Nah, kesimpulannya, bahan tambahan pangan itu boleh kita gunakan, ya, aman, asal digunakan sesuai ketentuannya. Nah, kemudian ada bahan-bahan kimia yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan karena berbahaya untuk kesehatan kita, ya. Nah, karena itu kita perlu waspada terhadap makanan yang mau kita makan, ya, demi kesehatan kita. Ya, begitu uraian yang Pak Rudi sampaikan, ya, untuk Bapak Ibu. Ini materi ini saya sesuaikan untuk anak-anak, jadi mungkin memang tidak mendalam, ya. Tapi yang penting adalah meningkatkan kewaspadaan anak kita, ya, supaya berhati-hati dalam memilih makanan, itu saja. Demikian, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, ya. Saya kembalikan ke Bu Dewi dan Bu Reni. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi atas pemaparannya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini menurut Pak Rudi dan timnya, bagi 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Yo, anak-anak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Maksimal. Ya, nanti jurinya Bu Kolis, ya. Ya.
mau tanya tentang POM itu, boleh? Bu, mau tanya boleh, Bu? Boleh, boleh. Boleh, Rebecca. Sepertinya Bu Dewi. Jaringannya itu. Ya, tanya apa, Rebecca? Mungkin nanti ada. Kalau nanti kan udah diprobain, udah diresmi. Nanti kalau biar ketahuan kalau ternyata nggak jujur, lama-kelamaan pakai obat yang nggak itu, nggak kayak obat terlarang gitu, gimana? Nanti nggak, kan udah resmi, jadinya udah dipikir aman, ternyata tidak. Cara tahunya gitu loh. Terima kasih. Mungkin ada narasumber yang bisa membantu menjawab, Bu. Dari pihak. Oke. Pak Rudi. Artinya Pak Rudi itu, Bu, keluar dari Saya coba. Oh, ini sudah masuk kembali. Maaf saya terpental. Iya. Ya, itu Pak. Masa Pak Rudi aja. Ya. Saya tidak bisa mendengarkan apa tadi yang sudah ditanya. Rebecca bisa diulang ya, Jadinya saya mau tanya, kan kalau makanan udah dicek awal-awalnya aman, tapi lama-kelamaan 1-2 tahunan kan sebenarnya kan banyak orang udah percaya toh, gara-gara kan 1-2 tahunan. Habis itu tiba-tiba dia kan kayak produknya mau biar kayak lebih banyak yang beli, jadinya dia mulai lama-kelamaan pakai bahan terlarang. Itu kayak udah resmi kan gimana? Terima kasih pertanyaannya. Ya, makanan itu didaftarkan ya ke Badan POM sebelum diedarkan ya, kemudian dicek, lalu sesudah dinyatakan aman, lalu diizinkan untuk diedarkan. Nah, pertanyaan dari Rebecca tadi, bagaimana kalau produsennya curang? Ya, produsennya curang. Nanti setelah laris, ya supaya bikin tambah laris lagi, terus ditambahkan bahan yang tidak beres dengan makanan atau obat gitu ya, kita bisa melaporkan ke Badan POM ya, untuk kemudian mereka akan memeriksa. Industri mereka jatuh karena satu merek, tentu merek yang lain akan hancur semua dan mereka tidak akan berani bertaruh seperti itu. Ya, saya kira begitu jawaban saya untuk Rebecca. Ya, terima kasih Rebecca. Sama-sama Pak, terima kasih. Pak, saya mau bertanya. Oke, Angela silakan. Angela ya, ya silakan Angela. Sedikit dan permen boleh konsumsi asal sedikit ya Pak, biarpun ada bahan tambahan makanannya.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Angela ya. Ya, Angela benar sekali ya. Kita boleh kita mengkonsumsi makanan yang sudah ada izinnya, ya, asal tidak berlebihan, ya. Tentu apapun yang berlebihan tidak baik untuk kita, ya. Kalau misalnya kita minum minuman bergula, ya, gula kan boleh digunakan, ya. Kalau kita minum berlebihan, kita jadi kegemukan, gitu kan, ya. Efeknya seperti itu. Termasuk juga bahan tambahan yang lain, ya. Terima kasih, Angela. Pak, saya mau tanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Guru siapa? Ini yang boleh Bu Reni atau Bu Dewi? Saya tadi duluan, Mbak. Yuki. Saya tadi duluan. Duluan, Mbak. Pas. Pas, Bu. Mau dulu. Pas, Bu. Yuki. Pas, Bu. Yuki. Iya. Sebentar, Bentar itu, sebentar. Tunggu Bu Reni. Saya atau Bu Dewi. Yuki. Ya sudah, sekarang Kefas dulu. Ya. Kefas, ya. Ya, Kefas silakan. Apa akibatnya kalau kita mengonsumsi nutrisi yang terlalu banyak? Ya, ciki-cikian. Ciki-cikian itu kan rasa gurihnya itu ditimbulkan oleh MSG, ya. Nah, MSG ini memang diizinkan, ya, dan juga memang belum banyak penelitian yang membuktikan efek buruknya. Tetapi MSG ini dicurigai kalau digunakan dalam jumlah besar itu bisa mengakibatkan efek juga, ya, yang disebut Chinese Restaurant Syndrome itu, ya, kalau dulu banyak dialami di Singapura karena orang makan bakso yang banyak sekali MSG-nya, ya, itu bisa menimbulkan gatal-gatal, ya, juga bisa menimbulkan sakit kepala, gitu, ya, dan kelainan-kelainan yang lain di tubuh kita, gitu. Tapi menurut penelitian kalau digunakan sesuai dengan takarannya, ya, itu tidak menimbulkan efek yang buruk bagi tubuh kita, ya. Begitu, Kefas. Terima kasih Pak jawabannya. Ya, yang sebentar, yang mau bertanya silakan raise hand, ya. Silakan raise hand. Tadi Deren terlebih dahulu yang mau raise hand tadi, Deren. Bu, saya sudah minta lagi Silakan. Iya, ini yang ada di Bu Reni Deren dulu, ya. Yuki boleh raise hand, sekarang Deren dulu, oke? Iya, Pak. Nanti bergantian. Bu, lagi. Iya, Yuki mau nanya. Calm. Bu Reni beri kesempatan untuk Deren. Silakan, Deren. Apakah ada BTP yang Bentar, Deren dulu ini mana nih? Yang angkat tangan Deren dulu, ya, sebentar. Oke, Deren. Apa ada BTP yang alami? Oh iya, saya jawab ya untuk Deren, ya. Bahan tambahan pangan itu ada yang alami, ada yang buatan, ya. Yang alami ada banyak, ya. Seperti pemanis itu ada yang namanya stevia. Stevia itu alami, ya. Kemudian sorbitol, ya. Sorbitol itu juga alami. Kemudian untuk perisa, ya, perisa itu bahan yang untuk membuat rasa itu, ya, itu juga banyak yang alami, ya. Misalnya apa? Misalnya bawang, ya, cabai, lalu ekstrak teh misalnya, ya, atau
ekstrak-ekstrak yang lain itu alami semua ya. Jadi tidak semuanya bahan kimia buatan ya, yang alami juga banyak. Begitu Darren ya. Pak, saya mau tanya. Meli apa? Saya mau tanya. Yuki. Meli apa? Meli. Yuki. Sebentar, Brady bilang apa? Dia mau bertanya, silahkan raise hand. Sudah. Nah, di tangan situ sudah ada raise hand ya. Di sini sudah ada Yuki. Nah, yuk silahkan Yuki. Pak, saya mau nanya. Kan saya pernah dengar kalau mie instan itu dimakan 1 minggu itu boleh makan 1 kali. Kalau misalnya 1 minggu makan 2 porsi itu gimana efeknya, Pak? Tapi 1 kali. Ya. Terima kasih Yuki ya. Yuki. Namanya kayak nama anak Jepang ya. Yuki itu ya macam-macam ya. Ya, makan mie instan ya. Ya memang mie instan itu kita makan sebetulnya kan kalau kita tidak sempat untuk masak ya makanan yang baik ya, makanan yang normal gitu ya, kita pakai mie instan itu. Ya, jadi kalau makan sekali-sekali enggak apa-apa ya, asal tidak terus-terusan ya. Memang ada kejadian orang Indonesia yang belajar di luar negeri ya untuk menghemat itu setiap hari makan mie instan terus ya, terus sampai bertahun-tahun makan mie instan. Terus setelah pulang ke Indonesia sakit terus meninggal. Ya, itu memang hari makan mie instan terus. Nah, kalau cuma sekali-sekali enggak apa-apa ya. Kalau kecuali kalau oleh dokter tidak boleh ya. Kalau dokter memang mengatakan jangan makan mie instan, ya sebaiknya jangan ya. Jadi kalau papa mama meminta siapa tadi Yuki makan 1 kali, ya tujuannya tentu saja baik ya. Jadi diikuti saja kata papa mama ya. Begitu kira-kira. Tapi lemon juga boleh. Oke. Tempat saya kok selanjutnya yang ada di data branding ya, yang resen. Setelah Yuki adalah Kalista. Ayo Kalista. Terpental lagi. Ibu terpental? Ya. Aku mau resen lagi ah. Kalista. Nah, konsumsi enggak. Sedangkan kalau permen kan juga ada apa itu aspartamnya juga, sebaiknya dikonsumsinya itu bagaimana, Pak? Pak Rudi. Nah, bilang lagi. Sepertinya Pak Rudi terpental, mungkin ada dari pihak farmasi yang bisa menjawab. Bu, berarti kalau makan lemon itu banyak-banyak nggak boleh. Bu, berarti kalau makan lemon itu nggak boleh banyak-banyak. Katanya sehat. Pertanyaannya yang mana dulu tadi yang maaf ya tadi kurang. Yang mana dulu yang Kalista coba diulangi Kalista. Yang satu dulu. Gula yang ada campur. Ya. Kalau untuk anak-anak, gula itu kan dibutuhkan untuk kalori. Ya. Jadi kalau ada campurannya berarti kebutuhan kalorinya berkurang. Tapi kalau hanya untuk
senang ya kan makan permen kan senang ya, senang, tapi juga ada menambah sedikit kalori, itu tidak apa-apa ditambahkan aspartam. Kan aspartam diizinkan ya dalam takaran tertentu. Tapi tadi kalau makan permen jangan terlalu banyak. Meskipun gulanya asli, nanti kalau lupa makan permen, lupa tidak gosok gigi, ya. Ini ada Bu Dewi gosok giginya. Nanti kalau tidak gosok gigi, lupa nanti giginya jadi karies karena gula itu bisa diuraikan oleh bakteri yang ada di mulut menjadi asam yang bisa mengikis emel gigi. Ya, jadi boleh makan permen ya yang mengandung gula dan dicampur aspartam yang sudah ada izinnya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Gitu ya. Nah, kalau permen-permen yang terlalu manis terus rasanya agak pahit, nah itu berarti pemanisnya mungkin bukan yang diizinkan. Itu hati-hati, jangan sampai ada yang makan seperti itu. Begitu yang bisa dijawab oleh Bu Nuzul ya. Ya, Kalista. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Siapa urusan Angelica? Kalau pertanyaan selanjutnya langsung saja atau masih menunggu Bu Dewi? Silakan Bu, langsung aja. Oh iya, untuk sekarang Angelica. Jadi Melia ya kayaknya. Angel mau tanya, Angel, ya. kalau misalnya makanan dikasih pengawet pengawet itu kan nanti apa namanya Bu, lupa. Formalin apa? Ya, dikasih formalin itu kan nanti lanatnya kan nggak mau datang. Nah, terus ke minuman ya apa Bu? Mungkin ada Pak Toto atau Bu Kolik ya. Kalau tidak apa-apa, nanti saya jawab lagi sambil menunggu Pak Rudi. Pak Toto? Dia naik lagi. Tidak. Ya. Ya, saya jawabnya Bu. Monggo Pak Toto. Coba jawab. Ya. Apa ada Prof Jarwo? Ada Prof Jarwo. Prof Jarwo yang jawab, Prof Jarwo. Jadi gini, kalau minuman itu pengawetnya bukan formalin, ya. Pengawetnya misalkan seperti asam benzoat, nipagin, kan untuk kan makanan misalkan kayak ayam yang tidak dianggap lalat. Itu kan sudah indikator atau petunjuk bahwa itu mengandung formalin. Kalau di mie basah, itu supaya mie-nya tidak lengket dan awet. Pada tahu, itu supaya tahu itu juga mudah rusak. Ya. Kalau ikan pengawet biasanya dijual, diproduksi, kemudian dijual sampai sore itu sudah basi kalau tahu. Jadi penggunaan pengawet pada minuman bukan formalin, tetapi pengawet yang lain. Memang kalau minuman itu kan air. Air ini merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga kebanyakan minuman kalau ditambahkan pengawet bukan formalin, ya. Tapi kalau sirup itu kan juga cairan. Kalau kadar gulanya lebih dari itu sudah bisa berfungsi sebagai kadang tidak mau rugi pun juga ditambahkan pengawet. Demikian ya Angelina ya. Jadi kalau minuman bukan formalin pengawetnya, pengawet yang lain. Terima kasih. Itu ya.
Mungkin Pak Toto menambahkan, monggo. Terima kasih Prof. Sujarwo yang sudah menjawab. Ya, saya sudah kembali. Ya, jawaban Prof. Sujarwo sudah mantap ya. Monggo Ibu-ibu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Melia. Ya, Melia. Pak Rudi, saya mau tanya. Iya. Makan pop mie, terus hamburger, terus habis gitu Kentucky Fried Chicken toh. Kan ada tambahan makanan. Boleh saya konsumsi setiap hari? Ya, begini, bahan tambahan makanan itu kalau kita konsumsi sesuai dengan takarannya itu tidak apa-apa ya. Jadi ada yang namanya itu dalam bahasa Inggris itu ADI ya, apa itu namanya, acceptable daily intake ya. Kalau kita konsumsi masih di bawah itu setiap hari seumur hidup itu tidak memberikan efek yang buruk kecuali kita ada alergi atau ada kelainan yang lain ya. Jadi ada macam-macam itu kalau di peraturannya itu ada yang namanya ADI, kemudian ada yang namanya MTDI ya. Itu dalam sehari itu kita boleh makan berapa banyak gitu ya. Nah, ada ya, asal itu tidak dilampaui, kita normal-normal saja, itu tidak apa-apa. Ya. Begitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, silakan. Jadi tidak berlebihan, Pak ya? Ya, kalau nggak berlebihan nggak apa-apa. Ya, kalau berlebihan makan burger pun kalau berlebihan kan kita jadi terlalu gendut ya, itu juga nggak baik ya. Jadi yang wajar saja. Asal kita makan seimbang ya, makanan kita juga seimbang. Secukupnya gitu ya? Secukupnya. Oke, terima kasih Pak. Seimbang juga proteinnya seberapa, karbohidratnya, sayurannya ya, dibuat seimbang. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak, aku mau nanya. Sebentar, siapa yang mau nanya? Olivia dulu ya. Aku. Olivia dulu. Olivia, silakan. Apa ada efek jangka panjang dari penggunaan bahan tambahan produk makanan bagi kesehatan, Pak? Ya, terima kasih Olivia. Ya, itu tadi jawaban saya sama seperti sebelumnya ya. Asal kita gunakan sesuai batas yang ditentukan, itu tidak akan berpengaruh buruk ya. Jadi asal tidak berlebihan ya. Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk yang lain tadi sudah bertanya ya, berarti beri kesempatan yang belum. Angeli, yuk Angeli kelas 5A. Dibuka mana kameranya Angeli? Oke. Kalau makan Indomie itu berapa kali sehari jadinya? Angeli, kameranya dibuka sayang. Nggak mau kalau nggak dibuka Angeli. Ya, makan Indomie tadi ya. Indomie itu isinya kan hanya karbohidrat ya. Nah, jadi ya memang akan menghasilkan energi ya. Menghasilkan energi. Tapi hanya itu gitu ya. Padahal kita kan membutuhkan yang lain. Kita juga membutuhkan protein untuk pertumbuhan sel-sel kita ya. Kita membutuhkan vitamin, kita juga membutuhkan sayuran ya. Kita juga membutuhkan serat ya. Sayuran itu kan selain vitamin juga mengandung serat ya. Kalau anak-anak hanya makan Indomie nanti jadi jarang ke WC ya, jadi kotorannya jadi keras ya.
Nah, itu tidak baik untuk pencernaan kita ya. Jadi jangan terlalu sering ya, dalam sehari ya jangan terus-terusan makan Indomie saja gitu ya. Oh, makasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan untuk Kak Devina atau Kak Stevi ya. Ini ada masih beberapa yang angkat tangan. Mungkin yang belum masih baru Alicia. Silakan Alicia yang baru mau bertanya. Saya mau tanya, kaldu seperti kaldu jamur totole dan kaldu sapi seperti Royco aman yang mana atau sama saja? Tadi apa kaldu jamur totole dan kaldu sapi seperti Royco aman yang mana atau sama saja? Ya, saya belum pernah tahu kaldu jamur itu ya. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang lain tahu? Totole itu kayak petambah manisan gitu kah? Kulit-kulit lah totole yang saya tahu. Ada sih di bawah sih, sebenarnya sih. Ya, mohon maaf kalau kaldu totolenya saya belum pernah tahu ya. Kayak jamur gitu Pak Rudi sepertinya. Maaf. Kenapa, Suster? Seperti jamur gitu ya, Maggi perasa gitu loh untuk tambah masakan ya. Iya, iya. Tapi ada yang rasa ayam, Perasa tapi bentuknya gitu. katanya jamur. Oh iya, ya. Kalau menurut saya, ya dilihat saja kalau dia sudah terregistrasi, sudah diizinkan, ya kita bisa gunakan ya. Mungkin sulit kita bandingkan mana yang lebih baik ya, karena itu kan selera ya. Rasa sapi dengan rasa jamur itu kan beda ya. Kalau kita makan rasa sapi terus mungkin ya bosen, makan rasa jamur terus ya bosen ya. Jadi ya kadang kita pakai yang ini, kadang kita pakai yang itu juga tidak masalah menurut saya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan Pak, tidak apa-apa Kak. Ini yang baru mau bertanya ini, Kena, ayo Kena. Jadi misalnya hari ini aku makan mie yang ada pengawetnya sedikit. Terus itu besoknya minum minuman yang ada pengawetnya juga sedikit. Apakah itu berbahaya, Pak? Ya, terima kasih. Ya, pada intinya pertanyaannya juga tidak jauh beda dengan teman-teman ya. Memang paling baik itu kita makan makanan yang alami, ya, yang paling baik. Jadi kalau kita minum, kalau ada minuman yang alami, ya pilih yang itu, ya. Ada makanan yang alami, ya kita pilih yang itu. Tapi kalau memang tidak ada, ya kita boleh ya pakai yang kemasan yang ada bahan tambahannya, ya. Tapi jadikan makanan yang kemasan itu sebagai pilihan yang utama gitu ya. Jadi kalau kita berlaku seperti itu, saya kira kita akan aman-aman saja. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana Bu Dewi? Masih banyak Bu Reni yang mau bertanya. Ini tadi ada satu belum ya? Di resennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum itu Gema. Ya. Ya. Satu lagi aja, Gema ya. Gema ya. Itu dampaknya jika kita terlalu banyak Benar, Gema, ada suara sepeda motor. Bukan, itu memang laptopnya kayak itu memang begitu. Oh, iya.
Dampaknya jika kita terlalu banyak minum minuman pasaran yang kayak nutrisari begitu, dampaknya apa? Ya, begini, minuman-minuman yang seperti itu kan biasanya diberi pemanis buatan atau mungkin bisa juga tidak menggunakan pemanis buatan, tapi menggunakan gula, ya. Kemudian di situ ada warna, ya, pewarna, karena memang minuman itu minuman rasa jeruk misalnya, ya. Tapi kalau hanya digunakan sari jeruk saja kan warnanya tidak menarik, ya, kurang kuning, ya. Terus diberi pewarna, kemudian diberi pengawet, ya. Jadi kalau kita pilih minuman yang itu sebagai prioritas, ya, kalau ada itu kita minum itu, kalau enggak baru minum air. Nah, itu nanti efeknya akan muncul, ya, kalau kita terlalu banyak, ya. Bisa jadi kegemukan, kemudian bisa juga ada pengaruh dari bahan-bahan yang lain, pengawetnya misalnya, ya. Kalau terlampaui batas yang bisa kita toleransi, kita akan menjadi sakit, begitu, ya. Jadi prioritaskan yang alami, itu prinsipnya, begitu, ya. Terima kasih. Baik, kami rasa pertanyaannya cukup ya. Oh, saya mau karena waktunya sudah. satu lagi, Bu. Ya, kalian bagus sekali. Ya, nanti siapa yang terbaik dari timnya yang akan memilih tiga yang terbaik, ya. Nah, sekarang tiba giliran post-test. Ya, Pak Rudi. Ya. Sekarang post-test, ya. Post-testnya ada di chat, ya. Ada di chat, atau saya juga bisa share lagi kalau diperlukan. Oh, sudah. Oh, ini ya. Oh, keliru. Nanti untuk yang sudah mengisi post-test akan mendapatkan sertifikat. Oh, sekalian ini potes boleh tanya. Tes kok. Dewi saya mau nanya, Bu. Yang mau bertanya nanti buat chat kepada Pak Rudi saja atau langsung ke Bu Dewi. Ya. Sudah chat ke Bu Dewi. Untuk diskusi pertemuan berikutnya. Nah. Iya loh. Jadi sekarang pertanyaan ini boleh. Bu, saya mau nanya buat percobaannya silong. Makanya. Loh, bukannya tadi udah ya? Itu bukan pertanyaannya. Ini post-testnya, Rebecca. Memang sama. Yang tadi pretest. Buat apa?
Udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Maaf saya tidak sadar masih mematikan mikrofon ya. Terima kasih yang sudah mengisi post test ya. Tadi seperti disampaikan akan ada penghargaan untuk penanya terbaik ya. Penghargaannya tidak besar ya, tidak seperti dialog, ada penghargaan saja dari kami. Apakah Bu Kolis sudah siap untuk mengumumkan? Masih dihitung, Pak Rudi. Masih dihitung oleh Bu Kolis. Ya. Nanti yang apa namanya? Yang penanya yang mendapat penghargaan nanti supaya menghubungi Bu Dewi ya. Karena kan tidak mungkin saya sampaikan hadiahnya di sini ya. Lewat Zoom nggak bisa ya. Ya. Pak, boleh tanya terima kasih banyak Bu Rudi. Adik-adik semua pertanyaannya menang semua sebenarnya ya, pengennya ya. Karena semuanya bagus-bagus pertanyaannya, ini timnya nggak bisa milih. Cuma akhirnya dipilih 3 penanya yang beruntung. Yang pertama adik Rebecca ya, selamat untuk adik Rebecca. Berikutnya Kalista ya, Kalista tadi yang bertanya tentang aspartam. Dan yang terakhir ada Angelica ya, Angelica. Tapi nanti semua juga dapat hadiah ya, dapat souvenir cantik dari tim. Oke. Angelica yang ada 2. Oh, ada 2 ya? Sebentar. Angelica itu 2 toh? Ada ya nggak sih, ada Angelica Rebecca ya, yang nanya aspartam. Ya, Angelica tadi yang nanya ini. Kalau misalnya formalin. Oh, itu kali. Oh iya. Ya, itu ya yang tanya formalin tadi. Nanti lalatnya tidak mau datang, lalu untuk minuman bagaimana ya? Tuh, jadi Angelica, Rebecca sama Kalista. Selamat. Selamat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah, Terima kasih. mungkin begitu yang kami berikan ke para siswa ya. Terima kasih. Pertanyaan ya. Sayang sekali memang waktu kita terbatas, tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Boleh tanya 1 soal lagi? Iya, sama. Boleh tanya 1 soal lagi, Kak. Ini, Pak. Ya, masing-masing 1, berarti banyak. Ya, nanti boleh tanya lewat Bu Dewi ya. Siap.
Terima kasih, Suster. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Juga terima kasih Bu Reni, Bu Dewi, dan juga teman-teman dari Universitas Airlangga. Ya. Saya kembalikan ke Bu Dewi dan Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Rudi dan timnya, juga anak-anak mahasiswa alumni ya. Kalian bisa lihat kembali adik-adikmu. Dulu kalian juga mengalami ini. Ya, Stevi sama Divina. Masih ingatkah suasana SD? Masih, Bu. Tapi kayaknya sebelum direnovasi ya. Udah. Oh iya. Ya, mungkin Suster Wiwi masih ingat dengan Divina dan Stevi. Ya. Oke, acara ini akan ditutup sendiri oleh Suster Wiwi sebagai kepala sekolah. Silakan Suster Wiwi. Baik. Kami mengucapkan terima kasih dari timnya ITS ya. Unair. Unair. Saya tadi sejak tadi ini timnya mana ya. Terus saya tadi juga ketika masuk di Zoom ya sempat kaget juga loh. Kok ada sepertinya ada Devina kakaknya Wen-Wen. Ya ya Dev ya. CC-nya Wen-Wen. Marvel. CC-nya Marvel. Kalau si Wen-Wen itu satunya lagi. Terus dengan yang satunya tadi saya Stevi. Nah, saya tadi juga loh kok ada ini apa namanya ini ada adiknya di Santa Clara atau bagaimana? Oh ternyata mahasiswinya UNER ya. Baik. Terima kasih kesempatan hari ini untuk timnya dari Pak Rudi dengan siapa tadi Bu Polis, terus kemudian Bapak siapa? Maaf enggak apa tadi. Itu kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini bagi anak-anak ya. Semoga dengan pengetahuan yang hari ini kita terima bersama menjadikan kalian akan lebih berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan ya. Sekali lagi dikatakan tadi bukan tidak boleh dimakan, tapi hendaklah kita mengatur ya. Tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan itu tentunya selalu tidak baik untuk kesehatan kita. Ya, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan atau apa pengetahuan yang kita dapatkan hari ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita, dan mari dalam masa pandemi COVID-19 ini menjadikan kita juga berhati-hati dalam makan, ya, khususnya makanan sehat yang perlu kita konsumsi setiap hari sehingga kita terhindar dari COVID-19. Mungkin itu. Terima kasih untuk semuanya, Pak Rudi, Dewi, Bu Reni ya yang sebagai pembina dari UKS di SD Katolik Santa Clara. Juga orang tua, tadi ada beberapa orang tua sepertinya yang juga ikut terlibat di dalamnya di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Begitu Bu Dewi, monggo. Ya. Terima kasih Suster. Anak-anak silakan kalian mengucapkan terima kasih, selamat siang dan terima kasih kepada Pak Rudi dan timnya. Boleh membuka mic-nya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita nanti masih ketemu lagi ya tapi Bu Dewi ya. Ya, Suster. Ya, Suster. Kita ketemu lagi hari Senin. Ya, nanti saya tak mencoba mengundang komite juga. Ya, silakan anak-anak sudah selesai. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ekstra ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Adik-adik semua. Terima kasih. Selamat siang. Suster. Ya. Ada salah satu yang omnya siapa itu omnya? Siapa ya? Dulu ponanya sekolah di sini. Siapa Pak Rudi? Teresa. Sudah dijawab sendiri oleh Pak Hadi. Siapa? Teresa. Siapa Teresa? Siapa? Pak Hadi. Teresa. Nah, ini Suster. Katanya Teresa, Bu. Ini omnya Suster. Siapa?
Teresa Amarina siapa Bu? Panjang. Pemain basket tuh loh, Ustaz. Taekwondo. Taekwondo sama basket. Sekarang sudah di SMP. Panggilannya siapa ya? Panggilannya siapa, Pak? Ini toh ya. Tata panggilannya. Tata. Ya, si anak ibu dosen ibu dosen BM, Widya Mandala. Widya Omnya, Suster. Oh, ya. Tata sama, ya betul Teresa. Punya adik toh? Ada adiknya, tapi nggak tahu apakah jadi masuk di Santa Clara atau enggak. Tidak tahu. Terus anak tadi ya Yuki sama siapa tadi sekali lagi yang mau bertanya silahkan bertanya kepada Bu Dewi. Oke, Yuki dulu. No, bukan sekarang. Enggak. Sekarang sudah selesai. Enggak. Doang loh. Jangan. Jadi dua pertanyaan doang. Kalau satu diberi, nanti semuanya teman-teman pasti akan ini ya. Coba sekarang kita bersama-sama menutup. Ayo. Sudah ada yang live, Bu. Oh ya, enggak apa-apa. Boleh live. Memang boleh live, Pak ya. Ini pertemuan yang dewasa. Ya. Terima kasih semuanya pokoknya ya. Menarik sekali untuk anak-anak. Sudah selesai. Esranya sudah selesai. Aku padahal masih mau tanya. Tanya Ibu Dewi. Apa bertanya? Nanti cek kepada Bu Dewi. Terima kasih Bu Reni, monggo. Hostnya siapa tadi ini? Bu Reni. Bu Reni, ayo hostnya diam saja. Saya pamit ya, Suster. Kami dari UNER pamit. Terima kasih. Kita hitung bersama-sama. Ayo Bu Reni bagian menghitung. Dari 5 ya. Ya, bersama-sama. 10 kasih 10. Dari 3. Ya. 2. Salam untuk semua.